Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Hafiz selaku dosen pembelajaran ICT. Baik, di sini saya akan menyampaikan kultum singkat ya tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Bisa kita lihat ya bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman umat Islam dalam berkehidupan di muka bumi. Tentunya Al-Qur'an ini mempunyai banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia. Yang pertama itu kultum, contoh ya, keutamaan membaca Al-Qur'an. Yang pertama yaitu mendapatkan pahala yang berlipat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah itu bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'an satu huruf ya, maka dia itu mendapatkan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu kan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Rasulullah tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf ya. Namun alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, berarti kita mendapatkan 30 kebaikan. Jadi marilah ya kita berbanyak membaca Al-Qur'an, karena itu adalah ladang pahala bagi kita. Ladang pahala yang sangat besar bagi kita untuk mendapatkan bekal untuk pulang nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu obat penyakit hati dan fisik, sebagai obat penyakit asyifa ya, sebagai obat dari segala penyakit. Ya, dalam Quran surat Al-Isra ayat 82 Allah berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Qur'an itu sesuatu yang menjadi obat penyakit manusia dan rahmat bagi orang yang beriman. Maksud ayat ini yaitu ketika seseorang mempunyai penyakit hati ya, misal sedang gelisah dan sebagainya, baca Al-Qur'an. Ya, karena itu akan memberikan ketenangan kepada jiwa kita, akan memberikan ketentraman ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Ya. Jadi bagaimana cara mengingat Allah? Itu dengan membaca Al-Qur'an. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hati kita akan menjadi tentram ketika kita sedang membaca Al-Qur'an. Itu janji Allah ya, yang pasti akan didapatkan. Yang ketiga yaitu rumahnya menjadi bercahaya ketika sering dibacakan Al-Qur'an. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi dijelaskan bahwa sesungguhnya setan tidak akan masuk ke rumah orang yang di dalamnya itu dibacakan surat Al-Baqarah, surat Al-Qur'an. Orang yang sering membaca Al-Qur'an di rumah, maka rumah itu akan dipenuhi oleh para malaikat, dan setan pun tidak berani masuk ke rumah orang yang sering dibacakan ayat-ayat Allah itu. Kita tahu sendiri ya bahwa setan itu paling takut dengan bacaan Al-Qur'an. Setan itu merasa kepanasan ketika ada orang itu membaca Al-Qur'an. Yang keempat yaitu membaca Al-Qur'an untuk kebaikan ya. Kandungan Al-Qur'an berisi kebaikan karena kalam dari Allah. Bagi seluruh umat Islam yang belajar dan membaca Al-Qur'an dengan lancar maupun kurang lancar dan terbata-bata, namun masih berjuang dalam melanjutkan bacaannya walaupun dengan keterbatasannya, sesungguhnya ia akan memperoleh dua kebaikan. Jadi ya, orang yang membaca Al-Qur'an dengan terbata-bata ya, tidak lancar, dia itu akan mendapatkan dua kebaikan. Yang pertama
yaitu yaitu yang pertama itu pahalanya ketika dia baca Al-Quran, baca huruf-hurufnya. Yang kedua itu pahala dia berusaha untuk membaca Al-Quran, itu bersusah payah dalam membaca Al-Quran itu oleh Allah itu mendapatkan pahala, dihitung sebagai pahala. Ya mungkin itulah kultum singkat dari saya. Jadi kesimpulannya yaitu kita sebagai umat Islam, orang yang beriman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa membaca Al-Qur'an, mentadaburinya. Karena apa? Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup manusia agar mereka itu senantiasa dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk, dijauhkan dari segala keburukan. Karena orang-orang yang senantiasa baca Al-Quran itu akan insya Allah hidupnya akan diberkahi, akan dimudahkan segala urusannya. Ayolah kita tingkatkan bacaan Al-Quran kita dengan sebaik-baiknya. Cara bacanya juga diperbaiki dan kita mentadaburi arti-artinya, kandungan surat itu. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari saya, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.